kita bicara mengenai statement, Bro. Statement tanggal 8, bla 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 bla. Tiba-tiba ada statement lagi, 349. Tiba-tiba Kementerian Keuangan bilang nggak begini, nggak begono, nggak begini. Gimana kita? Lucunya lagi, ini dalam satu komite, yang satu ketuanya, yang satu sekretarisnya, yang satu anggotanya. Itulah yang saya katakan, negara ini negara lelucon. Kita bertiga aja nggak kompak. Udah nggak kompak, keluar duluan ke publik. Itu loh. Ini saya ingin katakan ini Pak PPATK, ya. Ini data ini benar nggak? Respons Kementerian Keuangan yang official. Kalau nggak benar Anda tanggapin sebelum ke sini. Ini yang saya katakan, negara ini nggak boleh jadi bahan lelucon. Orang ketawa semua. Udah ada 2 hari yang lalu penjelasan Kemenkeu, Ibu Sri Mulyani. Kalau nggak benar 3,3 Anda jelasin. Itu loh. Jangan seperti tadi, keluar data yang seperti ini, Prof, puja-puji Menteri Keuangan. Tapi, kalau kita cermatin, apa? Datanya Kementerian Keuangan salah. Menterinya dipuji-puji. Tapi katanya apa? Data Kemenkeu salah. Itu loh. Ini kita bernegara. Itu. Kemenkeu, Sri Mulyani, itu satu badan, Pak. Itu yang satu orangnya dipuji-puji, kementeriannya, berarti ada yang masalah. Wah, itulah kesimpulan kita. Itulah kesimpulan yang paling baik bernegara, Pak. Wah, nggak usah repot-repot, korbankan saja yang ini, yang ininya enggak. Lupa kita. Ada pucuk pimpinan tertinggi yang harus bertanggung jawab juga. Tapi buru-buru. Saya masih berkata, kebenaran itu mungkin saja ada pada Ibu Sri Mulyani, Pak PPATK. Karena kita tahu rekam jejak beliau. Makanya saya ingin katakan, ada 3 data ini. Sudah dikonfrontir belum satu sama yang lain? Pak Ketua, nanyain ke Kemenkeu, ya kan? Sebenarnya, ya Pak Ketua ini harusnya koordinasi dulu sebelum mengungkapkan ke publik, Pak. Kalau Bapak mengatakan, oke, kami keliru, kita selesai, Pak. Tapi malah, mohon maaf, Pak Ketua alergi dikritik, malah nyerang balik personal. Saya kaget, tiba-tiba saya nggak pernah ngomentarin Bapak, saya lagi namanya diserang. Saya diancam, saya dibilang menggertak. Tadi di sini, Pak, Mahfud MD ke Atria Dahlan, jangan gertak saya juga bisa gertak saudara. Sekarang saya juga bisa gertak. Nggak ada, Pak, di dunia ini yang saya takutin kecuali Allah. Nggak ada. Prof juga ngajarin saya, nggak pernah takut, Pak. Kalau memang hari ini hari terakhir saya, Pak, saya siap. Saya mewakafkan diri kepada rakyat, Pak. Itu loh. Nggak apa-apa, saya bilang begitu, Pak. Nah, oleh sebab itu, saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Nih, umumkan dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria. Yang sampai sekarang bebas di pengadilan, kita tangkap lagi. Karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Lukas NMB, ketika ditersampah ngamuk-ngamuk, rakyatnya turun, saya panggil PPATK, umumkan, uangnya di freeze. Kalau tidak begitu, nggak bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun. Itu sudah nggak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa nggak boleh? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam, mengungkapnya dihantam.
Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.